Kakek, lari. Jeritan kuku perempuan saya memeka ketenangan pelayaran keluarga kami. Matanya yang terbelalak ketakutan memohon saya untuk meninggalkan kapal mewah yang kami tumpangi bersama. Saya memutuskan untuk mendengarkan, dan itu menyelamatkan hidup saya. Anda tidak akan percaya apa yang ingin dilakukan putra saya. Sebelum kita melanjutkan, silakan berlangganan kanal ini dan beritahu kami di mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Tanganku sedikit gemetar saat meraih teko kopi. Bukan karena usia, tentu saja, tapi karena sesuatu yang belum bisa kujelaskan. Dapur terasa damai di bawah cahaya keemasan sore itu, semuanya tertata rapi. Selama 43 tahun, aku tinggal di rumah ini, dan aku masih menikmati saat-saat hening ini. Kopi meresap dengan ritme yang familiar sementara aku menata cangkir favoritku di atas meja granit. Kenikmatan sederhana terasa lebih berharga sejak pensiun. Lalu telepon berdering. Nama Derek terpampang di layar. Genggamanku erat di gagang keramik itu bahkan sebelum aku menjawab. Ayah. Suaranya terdengar khas, nada yang biasa ia gunakan sejak kecil ketika menginginkan sesuatu yang mahal. Halo, nak? Aku menjaga nada bicaraku tetap netral, meskipun perutku sudah mulas. Bagaimana kabarmu? Yah, itu sebabnya aku menelepon. Derek berdeham, dan aku bisa membayangkannya mondar-mandir di ruang tamunya yang berantakan. Kita butuh $8.000 untuk tiket kapal pesiar. Semuanya sudah dipesan, deposit sudah dibayar. Agen perjalanan butuh sisanya paling lambat Senin. Aku meletakkan cangkir kopiku lebih keras dari yang seharusnya. Beberapa tetes kopiku terciprat ke meja. Nak, kamu 42 tahun, pria dewasa dengan pekerjaan dan keluarga. Bayar sendiri liburanmu. Kok bisa ngomong gitu? Suaranya naik 1 oktav, rengekan familiar itu mulai terdengar. Kami keluargamu. Ini kan seharusnya perayaan, masa pensiunmu, waktu berkualitas bersama, dan kamu malah khawatir soal uang. Aku berjalan ke jendela ruang tamu, menatap halaman rumahku yang terawat rapi. Nyonya Henderson di sebelah sedang memangkas mawar-mawarnya, orang-orang biasa melakukan hal-hal biasa, sementara putraku meminta ribuan dolar seperti uang receh. Aku yang bayarin tiket Lily, kataku tegas. Dia 10 tahun. Seharusnya dia nggak menderita karena orang tuanya nggak bisa ngatur keuangan dengan baik. Ayah, ayo. Sekarang dia terdengar putus asa, yang entah kenapa malah memperburuk keadaan. Kita lagi ngomongin liburan keluarga ke sini, 7 hari di Karibia. Kapan lagi kita bisa kumpul-kumpul kayak gini? Derek, aku sudah membantumu berkali-kali. Cicilan rumah, pernikahanmu, perbaikan mobil tahun lalu. Kapan ini berakhir? Ini berbeda. Ini tentang kenangan keluarga. Tidak. Kata-kata itu terlontar lebih tajam dari yang kumaksud. Ini tentang kau mengharapkan aku membiayai gaya hidupmu sementara kau menghabiskan uang yang tidak kau miliki. Aku akan mentransfer bagian Lily langsung ke agen perjalanan. Kau dan Evelyn akan menyelesaikan masalah kalian sendiri. Keheningan itu berlangsung cukup lama, hingga aku bertanya-tanya, apakah dia sudah menutup telepon. Baiklah, akhirnya dia berkata, suaranya sedingin musim dingin. Tapi jangan salahkan aku kalau ini merusak segalanya. Jangan salahkan aku kalau Lily bertanya kenapa kakek tidak mengizinkan orang tuanya ikut pelayaran keluarga. Nada sambung berdengung di telingaku. Aku berdiri di sana, memegang telepon yang mati, menatapnya seolah-olah itu bisa menjelaskan bagaimana putraku yang baik hati dan penyayang bisa menjadi orang asing yang manipulatif ini. Sinar matahari sore masih menerobos jendela dapur, tetapi ada sesuatu yang mendasar telah berubah. Ini bukan sekadar permintaan bantuan. Ini terasa berbeda, lebih putus asa, lebih menuntut, dan entah bagaimana, aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Suara pintu mobil dibanting membuatku mengalihkan pandangan dari piring makanku. Melalui jendela ruang makan, aku bisa melihat minivan Derek yang penyok di halaman rumahku. Mesinnya masih berdetak saat mendingin. Perutku mual. Mereka datang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai melalui panggilan telepon itu. Kudengar kunci Derek di pintu depan,
Kunci cadangan yang kuberikan padanya bertahun-tahun lalu saat Lily lahir. Dulu saat kepercayaan lebih mudah dipercaya. Kuncinya berbunyi klik, dan mereka masuk tanpa mengetuk. Tak ada sopan santun, tak ada rasa hormat terhadap batasan, hanya invasi penuh rasa berhak atas ruang pribadiku. Frank, kita perlu bicara. Evelyn muncul lebih dulu, riasannya agak luntur, tangannya gemetar hingga terlihat jelas. Ia baru saja menangis, atau ingin aku berpikir ia menangis. Derek mengikutinya dari belakang, memenuhi pintu kamarku dengan tubuhnya yang besar. Di usia 42 tahun, ia masih memiliki bahu lebar seperti saat bermain sepak bola di masa kuliahnya, meskipun perutnya telah membesar secara signifikan. Ia tidak duduk. Malahan, ia mondar-mandir di ruang tamuku seolah-olah ia pemiliknya, memungut foto-foto keluarga dan meletakkannya sembarangan. Silakan duduk. Aku menunjuk ke arah kursi-kursi, berusaha mempertahankan keramahan yang biasa, meskipun kursi-kursi itu melanggar setiap batasan yang kumiliki. Evelyn bertengger di tepi kursi kulitku, siap melompat kapan saja. Tas desainernya, yang mungkin harganya lebih mahal daripada cicilan mobil kebanyakan orang, tergenggam erat di pangkuannya seperti perisai. Frank, aku ingin kau mengerti sesuatu. Suaranya bergetar hebat, air mata menggenang di mata birunya. Kita tidak minta uang liburan. Kita sedang tenggelam. Derek berhenti mondar-mandir tepat di depan sofaku, menjulang tinggi di atasku saat aku duduk. Dinamika kekuasaan itu jelas dan disengaja. Kita berutang $50.000, lanjut Evelyn, sambil menyeka matanya dengan tisu yang entah diambilnya dari mana. Kartu kredit, pinjaman, hipotek kedua. Perusahaan Derek memotong struktur komisinya tahun lalu, dan kita ketinggalan. $50.000. Angka itu menghantamku bagai pukulan fisik. Kok bisa sampai seburuk itu? Tanyaku, meskipun sebagian diriku sudah tahu. Restoran-restoran mahal, baju-baju desainer, SUV mewah yang mereka tukar bulan lalu. Tidak masalah bagaimana caranya. Bentak Derek, suaranya tajam. Yang penting adalah memperbaikinya. Kita bisa menggabungkan semuanya dengan pinjaman pribadi, tapi kita butuh jaminan, tanda tanganmu di aplikasi. Dan $8.000 untuk pelayaran itu cocok dengan rencana ini. Bagaimana tepatnya? Rahang Derek mengeras. Karena kita butuh perjalanan ini, ayah, sebagai keluarga, untuk menunjukkan pada Lily bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa kita tidak berantakan. Isak tangis Evelyn terdengar tepat waktu. Lagi pula, tambah Derek, suaranya merendah, lebih mengancam, kalau kita tidak mampu pergi, mungkin Lily juga harus tinggal di rumah. Aku tidak mau dia merasa bersalah karena pergi berlibur sementara orang tuanya kehilangan rumah mereka. Manipulasi itu begitu terang-terangan, begitu kejam, sampai-sampai untuk sesaat, aku tak bisa bicara, menggunakan cucu perempuanku sebagai senjata untuk melawanku. Jangan berani-beraninya, kataku pelan, gunakan gadis kecil itu sebagai alat tawar-menawar. Tapi Derek sudah menang, dan kita semua tahu itu. Aku tak tahan membayangkan Lily menderita karena kegagalan orang tuanya, tak tahan membayangkan dia kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi kebahagiaan murni. Aku berjalan melintasi ruangan menuju mejaku, setiap langkah terasa seperti menyerah. Buku cek itu tersimpan di laci paling atas, seperti biasa. Tanganku sedikit gemetar saat menuliskan jumlahnya, $8.000. Ini benar-benar terakhir kalinya, kataku sambil merobek cek itu. Kau mengerti? Terakhir kali aku menyelamatkanmu. Derek menyambar cek itu sebelum aku selesai bicara, nyaris tak melirik jumlahnya sebelum memasukkannya ke dalam dompet. Terima kasih, ayah. Sungguh, ini sangat berarti. Tapi ia sudah berjalan menuju pintu, Evelyn mengikutinya. Tak ada rasa terima kasih, tak ada kelegaan sejati, hanya kepuasan karena mendapatkan apa yang mereka cari. Pintu depan tertutup di belakang mereka dengan bunyi klik pelan. Aku berdiri sendirian di ruang tamu, menatap buku cek kosong di tanganku. Rumah itu terasa terhina, terkontaminasi oleh keputusasaan mereka dan kelemahanku sendiri. Di luar, minivan Derek menderu dan melaju pergi. $8.000 untuk 7 hari di laut bersama orang-orang yang menganggapku tak lebih dari mesin ATM yang berdenyut.
Setiap langkah menaiki tangga terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena kelelahan fisik, meskipun kakiku jelas merasakan beban 68 tahun lebih berat malam ini. Beban emosional dari konfrontasi hari itu telah meresap ke tulang-tulangku seperti dinginnya musim dingin. Saya mengeluarkan koper kulit tua saya dari lemari kamar tidur, yang pernah saya dan Margaret gunakan untuk bulan madu kami di Italia 45 tahun yang lalu. Gesper kuningannya masih berfungsi sempurna, meskipun kulitnya menunjukkan usianya dengan lipatan-lipatan halus dan sudut-sudut yang aus. Saya selalu mengemas barang-barang secara metodis. Kemeja dilipat rapi, celana digantung agar tidak kusut, perlengkapan mandi disusun berdasarkan ukuran. Namun malam ini, tangan saya bergerak otomatis sementara pikiran saya melayang ke jalan yang lebih gelap. Kapan Derek menjadi begitu berhak? Kapan bantuan saya berubah dari bantuan yang murah hati menjadi penghormatan yang diharapkan? Aku membuka laci meja riasku untuk mengambil kaos kaki dan tanpa sengaja menarik keluar map arsip di bawahnya, tempat aku menyimpan dokumen keuangan penting. Rekening koran dan kwitansi berserakan di tempat tidurku seperti bukti kejahatan. Kwitansi pembayaran uang muka rumah itu menatapku, $200.000 5 tahun yang lalu ketika Derek mengaku telah menemukan rumah pertama yang sempurna untuk keluarganya. Hanya butuh bantuan untuk uang muka, Ayah. Kami akan mengurus sendiri cicilan bulanannya. Di bawahnya, biaya pernikahan, $30.000 untuk apa yang Evelyn sebut upacara sederhana di country club. $15.000 lagi untuk bulan madu mereka di Prancis. Kami ingin memulai pernikahan kami dengan benar, Derek menjelaskan. Tanpa stres, tanpa utang yang membebani kami. Tagihan perbaikan mobil, $8.000 ketika transmisi Derek rusak 3 tahun lalu. Saya tidak bisa pergi bekerja tanpa mobil. Ayah, saya akan membayarnya segera setelah cek asuransi datang. Cek asuransi tidak pernah datang. Saya duduk di tepi tempat tidur, dikelilingi tumpukan kertas berisi kebodohan saya sendiri. 27 tahun keadaan darurat dan permintaan, sekali ini saja. Semuanya tampak masuk akal saat itu. Masing-masing datang dengan janji pembayaran yang tak pernah terwujud. Kalkulator saya tergeletak di meja samping tempat tidur. Kebiasaan lama saya sejak masa kerja, selalu memeriksa ulang angka-angkanya. Saya mengetik angka-angka dengan rasa tak percaya yang semakin besar, $200.000, $30.000, $15.000, $8.000. Jumlah yang semakin kecil selama bertahun-tahun. Asuransi mobil, tagihan medis, hadiah Natal yang berubah menjadi pinjaman Natal. Totalnya melonjak melewati $280.000, hampir $300.000 selama masa dewasa Derek. Angka itu menatapku dari layar hijau kalkulator. Setiap digitnya mengingatkanku akan kelemahanku sendiri. Aku telah bekerja keras selama 40 tahun membangun tabungan, menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa pensiun, hanya untuk melihat putraku memperlakukannya seperti celengan pribadinya. Sebuah foto Lily terjatuh dari map, pagi Natal lalu. Senyumnya yang ompong tampak cerah saat membuka hadiah. Ia memelukku erat hari itu, berbisik, "Aku sayang kakek," di telingaku, sementara Derek dan Evelyn berdebat tentang giliran mencuci piring. Gadis kecil itu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada orang tua yang memanfaatkannya sebagai alat pemuas emosi. Ia pantas mendapatkan seorang kakek yang cukup kuat untuk melindunginya dari disfungsi mereka, bahkan jika itu berarti melindunginya dari mereka. Saya mengumpulkan dokumen-dokumen itu dan mengembalikannya ke dalam map, lalu melanjutkan berkemas dengan semangat baru. 7 hari di laut terbentang di depan. 7 hari bersama cucu perempuan saya, menyaksikannya menemukan keajaiban matahari terbenam di lautan dan pulau-pulau tropis. Apapun yang terjadi di pelayaran itu, saya bertekad untuk memberi Lily kenangan yang layak dikenang. Kenangan yang pantas didapatkan setiap anak, bebas dari beban masalah orang dewasa dan kegagalan orang tua. Jam waker di meja samping tempat tidurku menyala, pukul 21.47. Berangkat lebih awal besok berarti tidur lebih awal malam ini. Aku menyetel waker pukul 6 dan mematikan lampu tidur. Besok, terlepas dari segalanya, akan membawa kegembiraan melihat kegembiraan Lily saat kami menaiki kapal yang luar biasa itu. Ketika saya duduk di kursi tengah mobil Derek yang sempit keesokan harinya untuk pergi ke pelabuhan, rasanya seperti dikurung. Tapi kehadiran Lily di samping saya membuat semuanya lebih tertahankan.
Dia sedang menunggu di teras ketika minivan derek yang rusak memasuki jalan masuk rumah saya, memegang buku saku usang taman rahasia dan hampir gemetar saking gembiranya. Kakek, lihat apa yang kubawa untuk dibaca di kapal. Ia mengangkat buku itu, halaman-halamannya lembek karena terlalu banyak dibaca. Frances Hodgson Burnett adalah penulis favoritku. Kira-kira mereka punya perpustakaan tidak ya di kapal. Aku yakin begitu, sayang. Aku membantunya memasang sabuk pengaman di tubuhnya yang mungil, berhati-hati agar tidak bertemu pandang dengan derek di kaca spion. Ketegangan dari konfrontasi semalam masih terasa di antara kami, bagai listrik sebelum badai. Evelyn menggeliat di kursi penumpang, menyesuaikan kaca spionnya untuk mengamati interaksi kami, kuku-kukunya yang terawat mengetuk-ngetuk sandaran tangan dengan ritme yang menjengkelkan. Setiap beberapa detik, ia akan menatapku di pantulannya dan menawarkan senyum dingin yang tak pernah sampai ke wajahnya yang telah ditata dengan rapi. Lihat, kakek. Lily menempelkan wajahnya ke jendela saat kami memasuki jalan raya. Gedung-gedungnya semakin tinggi. Rasanya seperti kita sedang berkendara memasuki hutan yang terbuat dari kaca dan baja. Rasa takjubnya menular. Terlepas dari segalanya, untuk pertama kalinya sejak panggilan telepon derek kemarin, aku mendapati diriku tersenyum tulus. Anak-anak melihat keajaiban sementara orang dewasa hanya melihat beton dan perdagangan. Itu Manhattan, Putri. Lihat gedung tinggi dengan puncak runcing itu? Itu gedung Chrysler. Itu dibangun saat kakekku masih muda. Kakekmu. Mata Lily melebar. Maksudnya kakek buyutku. Apakah dia hidup saat dinosaurus hidup di bumi? Tidak setua itu. Aku tertawa, mengacak-acak rambut gelapnya. Tapi dia melihat mobil pertama melaju di jalan tanah. Lalu lintas semakin padat saat kami mendekati Brooklyn. Buku-buku jari derek memutih di setir. Otot rahangnya berkedut setiap kali seseorang memotong laju kami. Beban cek $8.000 kemarin terasa menekan kami semua secara berbeda. Beban bagiku, dendam baginya, perhitungan baginya. Uang bisa membeli banyak hal, kata Evelyn tiba-tiba, suaranya semanis gula namun bernada tajam. Tapi uang tidak bisa membeli kasih sayang yang tulus, kan, Frank? Komentar itu tepat sasaran. Dia ingin aku tahu bahwa dia melihat ke dalam hubunganku dengan Lily, ingin menanamkan benih keraguan tentang cinta cucuku. Aku tetap sayang kakek. Suara Lily terdengar jelas dan kesal. Dia kakek terbaik di dunia, dan uang sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Atiku dipenuhi rasa protektif yang membara. Anak polos ini seharusnya tidak perlu membela hubungan kami dari kecemburuan ibunya sendiri. Benar, sayang. Kau hartaku yang paling berharga, lebih berharga daripada semua emas di dunia. Genggaman derek semakin erat di kemudi. Di cermin, aku melihat raut wajahnya semakin muram ketika ia menyadari kesetiaan putrinya tak bisa dimanipulasi atau dibeli. Kesetiaan itu ada begitu saya, murni dan tanpa syarat. Bau asin pelabuhan mulai tercium melalui sistem ventilasi fan. Burung-burung camar berputar-putar di atas kepala, meneriakan lagu-lagu mereka yang riuh. Lily melompat-lompat di kursinya ketika derek-derek kargo besar mulai terlihat, diikuti oleh kilasan pertama cerobong asap kapal pesiar yang menjulang tinggi seperti menara putih di langit pagi. Apakah itu kapal kita, kakek? Apakah itu keagungan laut? Apa maksudnya? Belum, Putri. Tapi kita sudah hampir sampai. Buku-buku jari derek masih seputih tulang di setir hitam. Sementara di sampingku, cucu perempuanku terus mengoceh tentang keajaiban bahari yang mendekat. Kontras antara kegembiraannya yang murni dan kemarahannya yang nyaris tak terbendung membuat dadaku sesak oleh firasat buruk. Leganya melangkah keluar dari minivan yang menyesakan itu terasa seperti keluar dari gua dan disambut sinar matahari. Kaki saya menikmati peregangan setelah 90 menit tegang dan posisi yang kaku. Di sekitar kami, terminal kapal pesiar ramai dengan keluarga-keluarga yang bersemangat mendorong koper dan mengarahkan kamera ke segala arah. Tapi tak ada yang bisa mempersiapkan saya untuk melihat sekilas keagungan laut melalui jendela terminal dari lantai sampai ke langit-langit. Ibu mutiara yang manis, bisikku, meminjam salah satu ungkapan favorit ayahku. Kapal itu menjulang 15 lantai di atas pelabuhan,
Lambungnya yang putih berkilau bagai salju segar di atas langit biru bulan April. Balkon-balkon elegan menghiasi sepanjang kapal bagai perhiasan di gaun seorang grand dame. Di puncaknya, beberapa kolam renang berkilauan di bawah sinar matahari pagi sementara sosok-sosok mungil bergerak di geladah. Kakek, ini bukan kapal. Ini istana terapung. Lili meraih tanganku, buku sakunya terselip di genggamannya yang lain. Berapa banyak orang yang bisa muat di benda sebesar itu? 3.000 penumpang. Menurut brosur, aku meremas jari-jari mungilnya, ditambah 1.500 awak untuk mengurus semuanya. Derek dan Evelyn mendekat sambil membawa barang bawaan kami, ekspresi mereka bercampur rasa kagum dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Mata Derek terus menghitung biaya. Lobi marmer yang terlihat melalui jendela, staf berseragam yang menyambut penumpang, kemewahan yang nyata dalam setiap detail. Pos pemeriksaan keamanan memisahkan kami sejenak ke dalam barisan yang berbeda. Aku memperhatikan Lili melompat-lompat tak sabar sementara seorang penjaga memeriksa ransel kecilnya. Kegembiraannya begitu murni hingga membuat hatiku sakit. Kapan terakhir kali aku merasakan kegembiraan yang begitu sederhana tentang sesuatu? Selamat datang di kapal keagungan laut, suara Kapten Johnson menggema melalui pengeras suara terminal. Kita sedang mempersiapkan perjalanan 7 hari yang luar biasa ke Karibia. Semua penumpang harus sudah naik pesawat pukul 11.30 untuk keberangkatan siang kita. Tangga itu membentang di depan kami bagai jembatan antar dunia. Di satu sisi, hiruk-pikuk pelabuhan New York yang familiar, klakson mobil, asap diesel, beton. Di sisi lain, tempat perlindungan mewah dan santai yang mengapung. Sepatu kami berdenting di tangga logam saat kami menyeberangi air pelabuhan. Lili menggenggam tanganku erat, bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan yang meluap-luap. Angin laut membawa garam dan kemungkinan. Tuan Miller, seorang pramugara yang rapi dengan seragam putih bersih menyambut kami di pintu masuk. Label namanya bertuliskan, Roberto. Frank Miller, rombongan berempat. Benar. Bagus sekali, Tuan Frank Miller. Anda memiliki suite dengan pemandangan laut di dek 8, sisi kanan. Tuan Derek Miller, kabin interior Anda ada di dek 5. Ia menyerahkan kartu kunci dengan warna-warna berbeda kepada kami. Deretan lift ditandai dengan jelas. Apakah Anda ingin bantuan mencari akomodasi Anda? Perbedaan kelasnya samar tapi jelas. Suite Frank versus kabin dalam derek, akomodasi premium yang kupaksakan untuk kubayar versus tarif standar yang hanya mampu ditanggung anggaran derek, bahkan dengan bantuanku. Kita bisa cari jalan sendiri, kata derek aku, mengantongi kartu kunci putih polosnya sementara aku memegang kartu bertepi emas. Perjalanan lift memisahkan kami untuk sementara. Lantai yang berbeda, dunia yang berbeda di dalam kota terapung ini. Ketika Lili dan saya sampai di dek 8, ia terkesima melihat koridor-koridor yang lebar, karya seni, dan kemewahan yang terpancar dari segala hal, mulai dari karpet hingga perlengkapan langit-langit. Pintu suite saya terbuka ke ruang duduk dengan jendela-jendela setinggi langit-langit yang menghadap ke pelabuhan. Namun, harta karun yang sesungguhnya adalah balkon pribadinya. Kakek, lihat ini. Lili menemukan pintu geser dan melangkah keluar. Kita bisa melihat seluruh pelabuhan dari sini. Lihat, patung Liberty melambai ke arah kita. Aku bergabung dengannya di balkon sempit, menghirup udara asin dan menyaksikan lalu lintas pelabuhan bergerak di sekitar kami seperti tarian yang dikoreografikan. Kapal tunda memandu kapal cargo sementara kapal-kapal yang lebi kecil melesat di antara kapal-kapal raksasa itu. Di kejauhan, patung Liberty mengangkat obornya ke arah awan-awan yang tampak dilukis di langit biru. Untuk pertama kalinya sejak panggilan telepon Derek kemarin sore, saya merasa benar-benar damai. Di sini, dikelilingi lautan dan berbagai kemungkinan, beban drama keluarga terasa lebih ringan. Klakson kapal berbunyi panjang dan dalam, menjetarkan dek di bawah kaki kami. Klakson kapal kembali berbunyi saat aku berdiri di balkon pribadiku, mengamati cakrawala Manhattan yang perlahan menyusut di belakang kami. Patung Liberty lewat cukup dekat sehingga aku bisa melihat detail-detail kecil di permukaan tembaganya, para turis kecil semut berkumpul di dasarnya. Beginilah rasanya kedamaian. Aku hampir lupa.
Ruang makan utama saat makan siang ramai dengan obrolan riang 3.000 penumpang yang memulai petualangan mereka. Keluarga-keluarga memenuhi meja di sekitar kami. Kakek nenek dengan cucu, orang tua yang menggendong balita, pasangan lansia yang mengobrol santai sambil menikmati anggur putih. Orang-orang biasa menikmati liburan normal tanpa bayang-bayang manipulasi keuangan yang meracuni setiap interaksi dengan putra saya. Tuan Miller, mau koktail selamat datang khas kami. Pelayan mungkul di samping meja saya, dengan nampan berisi minuman warna-warni beriaskan payung-payung kecil. Ini gratis untuk paket suite Anda. Terima kasih, tapi saya cukup menikmati pemandangannya. Saya menunjuk ke arah jendela dari lantai hingga langit-langit tempat garis pantai New Jersey membentang bak latar belakang lukisan. Mungkin nanti. Lily menemukan klub anak-anak setelah makan siang, dunia ajaib yang dipenuhi permainan video, stasiun seni dan kerajinan, serta aktivitas-aktivitas yang diawasi, yang membuatnya hampir tak bisa berkata-kata saking gembiranya. Saya menyaksikan melalui jendela observasi saat ia memperkenalkan diri kepada anak-anak lain dengan percaya diri yang hanya dimiliki anak usia 10 tahun. Bisakah kita berenang setelah menonton pertunjukan sulap? Tanyanya ketika ia mendapati saya sedang membaca di perpustakaan kapal sore itu. Mereka punya 3 kolam renang yang berbeda. Kakek. Salah satunya punya seluncuran air berbentuk ular laut. Tentu saja, Putri, sepanjang minggu ini adalah tentang membuatmu bahagia. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku benar-benar menikmati sebuah buku. Kursi-kursi kulit perpustakaan menghadap pemandangan laut yang indah, dan goyangan lembut kapal menciptakan ritme hipnotis yang membuat membaca terasa seperti meditasi. Tidak ada panggilan telepon yang meminta uang, tidak ada rasa bersalah tentang kewajiban keluarga, hanya cakrawala yang tak berujung dan novel misteri yang ditulis dengan apik. Dek kolam renang di sore hari sungguh sebuah pencerahan. Lily bermain air di bagian yang dangkal sementara saya mengawasi dari kursi dek yang empuk, mengagumi rekayasa yang dibutuhkan untuk menciptakan resor terapung ini. Berbagai tingkat kolam renang, bak mandi air panas, dan area bersantai membentang di sepanjang lebar kapal, sementara kami bergerak menembus gelombang Atlantik dengan kecepatan 23 knot. Pak, layanan teh sore tersedia di dek atas. Seorang awak kapal memberitahu saya saat Lily berlatih gaya punggung. Skone segar, sandwich jari, dan pemandangan laut yang tak akan Anda bayangkan. Kemewahan teh sore yang beradab terasa seperti kembali ke era yang lebih lembut. Cangkir porselen halus, peralatan makan perak, dan sandwich selada air yang dipotong menjadi segitiga sempurna, sementara lautan membentang tak berujung ke segala arah. Saya baru menyadari betapa beratnya beban yang saya pikul sampai beban itu mulai terangkat dari bahu saya seperti kabut pagi. Kakek, coba tebak apa yang kupelajari hari ini. Lily menyerbu ke area penyajian teh, masih basah karena kolam renang dan berseri-seri karena kegembiraan. Mereka punya dinding panjat tebing setinggi 6 lantai, dan malam ini ada pertunjukan Broadway di teater, dan besok kita bisa snorkeling di Bermuda. Antusiasmenya menular. Terlepas dari segalanya, manipulasi Derek, kecemburuan Evelyn, tekanan finansial yang seakan tak berujung, momen ini terasa sempurna. Kegembiraan cucu perempuanku, irama kapal yang tenang, janji seminggu yang sepenuhnya difokuskan untuk menciptakan kenangan indah. Menjelang malam, aku membantu Lily memilih pakaian untuk makan malam, sementara orang tuanya menyiapkan makanan di kabin mereka sendiri di bawah. Ruang makan formal mengharuskan pakaian kasual khas resor, yang memberi Lily alasan untuk mengenakan gaun musim panas yang dibelikan neneknya musim panas lalu. Apakah aku terlihat cukup mewah untuk ruang makan kapal sungguhan? Kakek? Kakek terlihat seperti putri. Sayang, putri tercantik di 7 lautan. Setelah menidurkan Lily di tempat tidur susunnya di kabin orang tuanya dan mengucapkan selamat malam kepada Derek dan Evelyn dengan sopan santun yang dipaksakan, saya berjalan kembali ke suite saya, merasa sungguh bersyukur. Besok kami akan bangun di perairan biru jernih Bermuda. Lily akan bersnorkel untuk pertama kalinya, melihat ikan tropis, mengumpulkan kerang di pantai berpasir merah muda. Minggu itu terbentang bagaikan ujara. Tujuh hari penuh kebahagiaan bersama kuku perempuan saya sebelum kembali menghadapi kenyataan rumit tentang keluarga dan keuangan. Senja mewarnai samudra Atlantik dengan nuansa koral dan keemasan saat aku semakin terduduk di kursi dek, akhirnya membiarkan diriku benar-benar rileks.
Novel misteri terbentang di pangkuanku sementara ombak laut yang tenang mengguncang kapal besar itu seperti buayan. Penumpang lain berjalan santai, mengarahkan kamera ke cakrawala tempat matahari menyentuh air. Inilah kedamaian. Inilah yang kuperjuangkan selama 40 tahun. Lalu aku mendengar langkah kaki berlari. Kakek. Suara Lily bergetar panik saat ia menghambur ke dek atas, wajahnya memerah dan berlinang air mata. Ia terhuyung-huyung di antara kursi-kursi dek, mengamati kerumunan dengan panik hingga matanya bertemu dengan mataku. Bukuku jatuh ke dek saat aku berdiri, langsung terkejut oleh rasa takutnya. Selama 10 tahun, aku belum pernah melihat cucuku setakut ini. Putri, ada apa? Aku menariknya mendekat, merasakan tubuh mungilnya bergetar di dadaku. Apa yang terjadi? Ia melirik ke arah bagian dalam kapal dari balik bahunya, lalu berbisik mendesak di telingaku, "Kita harus pergi dari sini sekarang juga, kakek. Mereka akan menyakitimu malam ini." Darahku membeku. Siapa yang akan menyakitiku? Lily, kau harus mengatakan apa yang kau dengar. Ibu dan ayah, suaranya nyaris tak terdengar, teredam di bahuku. Aku kembali mengambil bukuku dari kamar mereka, dan kudengar mereka berbicara dari balik pintu kamar mandi. Mereka bilang akan memasukkan sesuatu ke dalam minumanmu saat makan malam, sesuatu yang membuatmu mengantuk. Ia tak mampu menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya menghantamku seperti pukulan fisik. Kau benar-benar yakin dengan apa yang kau dengar? Suaraku tetap tenang meskipun pikiranku terguncang oleh kemustahilan itu. Putraku sendiri berencana membunuhku. Mereka bilang kau akan mengantuk, dan mereka akan membawamu ke dek untuk menghirup udara segar. Tapi sebenarnya, mereka akan mendorongmu hingga jatuh dari pagar saat tidak ada yang melihat. Kata-kata itu terlontar darinya dalam bisikan ketakutan. Mereka bilang itu akan terlihat seperti kecelakaan. Seorang pria tua kehilangan keseimbangan. Dek kapal terasa miring di bawah kakiku, meskipun aku tahu kapal itu stabil. Derek dan Evelyn, putraku dan istrinya, merencanakan kematianku dengan efisiensi yang biasa saja seperti menyusun daftar belanjaan. Mereka membahas waktu, lanjut Lily, masih melihat sekeliling dengan cemas. Sesuatu tentang tempat duduk makan malam dan bagaimana patroli dek berganti shift pukul 9.30. Tingkat detailnya membuatku merinding. Ini bukan keputusan impulsif yang lahir dari keputusasaan. Mereka telah meneliti, merencanakan, dan menghitung cara terbaik untuk membunuhku dan mewarisi uangku. Dengarkan aku baik-baik, Putri. Aku memegang bahunya, menatap langsung ke matanya yang ketakutan. Kau melakukan hal yang benar saat memberitahuku. Kau sangat berani, dan sekarang kita akan menangani ini bersama-sama. Tapi bagaimana kalau mereka melihat kita ngobrol? Bagaimana kalau mereka tahu aku mendengar mereka? Mereka tidak akan tahu. Kita akan sangat berhati-hati dalam hal ini. Pikiranku sudah berpacu memikirkan berbagai kemungkinan. Pertama, kamu akan pergi ke klub anak-anak untuk menonton film. Tetaplah di sana sampai aku menjemputmu. Jangan kembali ke kabin mereka sendirian. Bagaimana denganmu, kakek? Bagaimana kalau mereka tetap mencoba memberimu minuman? Biar aku saja yang urus. Aku berusaha tersenyum, berharap bisa menenangkan, meskipun dalam hati aku merasa seperti jatuh ke ruang hampa. Terkadang cara terbaik untuk menjebak seseorang adalah dengan membiarkan mereka berpikir cara itu berhasil. Lonceng makan malam kapal mulai berdentang di berbagai dek, memanggil penumpang untuk layanan malam. Melalui jendela ruang makan di bawah, aku bisa melihat para pelayan berseragam putih menyalakan lilin di atas meja-meja yang dihiasi kristal dan perak berkilau. Lily memelukku erat. Berjanjilah kau tidak akan minum apapun yang mereka berikan. Berjanjilah kau akan berhati-hati. Aku janji, sayang. Sekarang pergilah ke klub anak-anak dan cobalah bersenang-senang. Semua ini akan segera berakhir. Saat ia bergegas pergi menuju pusat kegiatan kapal, aku tetap berdiri di pagar dek, memperhatikan ruang makan yang dipenuhi keluarga-keluarga yang menikmati liburan mereka. Di suatu tempat di bawah, Derek dan Evelyn bersiap bergabung denganku untuk apa yang mereka yakini sebagai santapan terakhirku.
Tanganku mencengkeram pagar saat beban pengkhianatan yang kutanggung sepenuhnya telah menimpaku. Putra yang kubesarkan, dukung, dan cintai tanpa syarat telah memutuskan bahwa aku lebih berharga saat mati daripada hidup. Namun mereka telah membuat satu kesalahan fatal. Mereka meremehkan keberanian seorang anak berusia 10 tahun dan tekad seorang kakek untuk melindunginya. 90 menit telah berlalu sejak peringatan Lily, dan aku duduk sendirian di meja pojok bar kapal yang elegan, berpura-pura mempelajari menu makan malam sambil mengamati setiap gerakan di sekitarku. Ocean View Lounge ramai dengan cocktail sebelum makan malam dan percakapan yang santun. Jelas-jelas kristal memantulkan cahaya kuning lembut. Aku telah memposisikan diri secara strategis, membelakangi dinding, pandangan bebas ke semua pintu masuk, cukup dekat dengan bar untuk mendengar perintah, tetapi cukup jauh agar tidak terkesan paranoid. Ponselku tergeletak di samping menu, aplikasi perekam suara siap, meskipun layarnya tampak gelap. Frank. Suara Derek menggelegar di ruang tamu dengan nada tulus yang palsu. Itu dia, ayah. Kami sudah mencari ke mana-mana. Mereka mendekat dengan senyum yang terlatih. Derek dengan kemeja liburan terbaiknya, Evelyn dengan gaun panjang yang mungkin harganya lebih mahal daripada sewa bulanan kebanyakan orang. Tapi aku bisa melihat perhitungan di balik tatapan mereka sekarang. Penilaian predator yang selama bertahun-tahun tidak kulihat. Keberatan kalau kami ikut. Evelyn duduk di kursi di seberangku tanpa menunggu jawaban. Kami pikir akan menyenangkan minum bersama sebelum makan malam, seperti liburan keluarga yang sesungguhnya. Tentu saja. Derek memberi isyarat kepada bartender dengan lambayan tangan yang berwibawa. 3 martini, ya. Grey Goose, ekstra kering, seperti yang selalu dipesan ayahku. Bartender itu mengangguk dan mulai menyiapkan minuman, tetapi ada sesuatu dalam nada bicara Derek yang membuatku merinding, terlalu spesifik, terlalu memaksa. Aku tidak pernah terlalu teliti soal merek vodka, dan Derek tahu itu. Sebenarnya, kataku santai, sambil menutup menu, aku agak mual karena gerakan kapal hari ini. Kurasa aku akan menghindari alkohol dan minum ginger ale saja. Senyum Derek memudar sesaat. Ayolah, ayah. Sebotol martini saja tidak masalah. Kita sedang merayakan waktu keluarga bersama. Mungkin ini terakhir kalinya kita merayakan waktu keluarga, tambah Evelyn dengan apa yang mungkin ia pikir bermakna. Siapa tahu kapan kita semua bisa bersama seperti ini lagi. Ironi kata-katanya akan terasa lucu sekaligus kelam jika situasinya tidak begitu mengerikan. Dia benar, ini mungkin memang terakhir kalinya kami bersama, tapi bukan karena alasan yang dia pura-purakan. Terima kasih, tapi perutku terus mengganggu sejak makan siang. Aku menunjuk perutku dengan nada meminta maaf. Kaki laut tidak seperti dulu di usiaku. Kalian berdua, silakan bersenang-senang. Rahang Derek menegang hampir tak terasa. Ayah, ini satu gelas untuk keharmonisan keluarga. Tekanan dalam suaranya kini tak terelakkan. Ia ingin aku minum martini itu. Sangat ingin agar aku terus memaksa meskipun aku jelas-jelas menolaknya. Kesadaran bahwa putraku mencoba meracuniku kembali menghantamku, meskipun aku tetap menjaga ekspresiku tetap netral. Bagaimana kalau begini saja? Aku berdiri, mengeluarkan dompetku. Malam ini aku yang traktir. Kalian berdua pesan apa saja. Rayakan dengan baik-baik. Aku akan pergi untuk menghilangkan rasa mual ini dan menemui kalian di ruang makan. Sebelum mereka sempat protes lebih lanjut, aku meninggalkan cukup uang di meja untuk menutupi minuman mereka dan berjalan menuju pintu keluar ruang tunggu. Di belakangku, kudengar desahan frustrasi Derek dan bisikan tajam Evelyn. Dia memang merepotkan. Aku berpura-pura sedang menuju lift, tapi malah merunduk di koridor menuju area kabin tamu. Kabin bagian dalam mereka berada di dek 5, dan tata letak kapal memudahkanku untuk memposisikan diri di dekat pintu mereka tanpa terlihat. Melalui dinding tipis, suara mereka terdengar jelas saat mereka kembali ke kabin 20 menit kemudian. Dia curiga, kata Evelyn, suaranya tajam karena frustrasi. Kau lihat bagaimana dia menolak minuman itu? Dia belum pernah menolak alkohol sebelumnya. Mungkin dia benar-benar mual karena kapal. Jangan naif, Derek. Ayahmu pernah berlayar sebelumnya.
Dia tidak pernah mabuk laut. Sesuatu berdenting di meja, mungkin jelas yang diletakkan dengan keras. Kita harus lebih terus terang. Apa maksudmu? Malam ini, saat jalan-jalan di dek seperti biasa. Kau tahu dia selalu jalan-jalan sekitar pukul 10.00 untuk melihat bintang-bintang. Shift patroli berganti pukul 21.30. Seperti yang kita rencanakan, 15 menit dengan pengawalan keamanan minimal. Tanganku sedikit gemetar saat aku mengaktifkan perekam suara di ponselku, memegangnya dekat dinding. Dorong dia, suara Derek nyaris tak terdengar. Hanya itu cara sekarang. Buat seolah-olah dia terpeleset di dek basa. Kecelakaan tragis. Pria tua itu kehilangan keseimbangan. Asuransinya akan membayar, dan kita akan mewarisi semuanya dalam waktu 6 bulan. Aku sudah cukup mendengar, lebih dari cukup. Kembali ke kamarku, aku memutar ulang rekaman itu 3 kali. Setiap kali memutar ulang kenyataan yang ada semakin mengerikan. Suara putraku membicarakan pembunuhanku dengan nada yang sama seperti yang mungkin ia gunakan saat merencanakan belanja bahan makanan. Jaket pelampung yang tergantung di lemariku menarik perhatianku saat aku mondar-mandir di ruang duduk yang sempit. Mereka mengira mereka sedang memburu seorang lelaki tua yang tak berdaya. Mereka tidak tahu lelaki tua itu sekarang sedang memburu mereka. Kapal pandu pelabuhan memandu kami melewati terumbu karang di sekitar Hamilton. Saat saya berdiri di pagar kapal, mengamati pantai-pantai berpasir merah muda Bermuda dan rumah-rumah berwarna pastel yang semakin besar, tas penyelamat saya tersembunyi di balik rak pelampung, penuh dengan barang-barang penting dan bukti rekaman rencana pembunuhan putra saya. 14 jam telah berlalu sejak saya mengetahui kebenarannya. 14 jam perencanaan tanpa tidur, mondar-mandir di suite saya. Sementara Derek dan Evelyn mungkin tidur nyenyak di kabin mereka di bawah, yakin korban mereka tetap tidak sadar. Tangga kapal diturunkan dengan presisi mekanis sementara para pekerja dermaga mengamankan kapal besar itu ke tiang beton. Para penumpang mulai berhamburan menuju pintu keluar, mengobrol penuh semangat tentang berbelanja di Hamilton dan berenang di teluk-teluk biru kristal. Aku bisa saja menjadi salah satu dari mereka, turun dari kapal ini, naik pesawat ke New York, dan membuat laporan polisi dari rumahku sendiri yang aman. Biarkan Derek dan Evelyn menjelaskan kepada pihak berwenang mengapa mereka merencanakan pembunuhanku. Tanganku mencengkeram tali tas. "Kakek!" Suara Lily menggema di dek saat ia berlari ke arahku, sudah siap bertamasya di pantai dengan gaun kuning cerah dan sandal. "Indah sekali, ya? Lihat airnya, seperti berenang di dalam permata cair." Kegembiraannya langsung membuatku berhenti. Di belakangnya, aku bisa melihat anak-anak penumpang lain melompat-lompat kegirangan, keluarga-keluarga bersiap untuk snorkeling dan menjelajahi pantai seharian, keluarga normal, keluarga yang sehat di mana kakek nenek tidak lari dari anak-anak yang suka membunuh. "Putri, aku harus mengurus beberapa urusan bisnis di pantai." Kebohongan itu terasa pahit. Urusan orang dewasa yang membosankan. "Kau pergi saja dengan orang tuamu dan bersenang-senanglah." Wajahnya langsung muram. Tapi kau janji kita akan snorkeling bersama. "Kau bilang akan menunjukkan cara menemukan kerang." "Aku tahu, sayang, tapi terkadang tanggung jawab orang dewasa." "Tidak." Kata itu terlontar darinya dengan kekuatan yang mengejutkan. "Kakek, tolong jangan tinggalkan aku sendirian dengan mereka. Tolong jangan pergi." Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku menatapnya lebih saksama. Ketakutan, teror yang sama seperti yang kulihat kemarin ketika dia memperingatkanku tentang racun itu. "Mereka akan menyakitimu kalau aku tak di sini untuk menghentikan mereka," bisiknya, menggenggam kedua tanganku. Dan kalau kau pergi, siapa yang akan melindungiku? Pertanyaan itu menghantamku bagai pukulan fisik. Dalam keputusasaanku untuk menyelamatkan diri, aku melupakan kebenaran terpenting. Lily akan tetap terjebak di kapal ini bersama 2 orang yang sudah terbukti mampu membunuh. Orang-orang yang mungkin menganggap seorang saksi berusia 10 tahun terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Tas pelarianku tiba-tiba terasa seperti solusi pengecut. "Kau benar, Putri." Aku berlutut hingga sejajar dengan matanya. Aku tidak akan kemana-mana. "Kita bersama-sama dalam hal ini, ingat? Tapi bagaimana dengan bahayanya?" Bagaimana dengan rencana mereka?
Terkadang cara terbaik menghadapi perundung adalah dengan melawan mereka, alih-alih melarikan diri. Aku meremas tangannya dengan lembut. Dan terkadang orang dewasa perlu belajar bahwa ada konsekuensi dari membuat pilihan yang buruk. Derek dan Evelyn muncul dari dalam kapal, mengenakan pakaian untuk tamasya darat mereka sendiri. Mereka melihat kami di dekat tangga kapal, dan saya melihat mereka bertukar pandang penuh arti. Derek mendekat dengan keceriaan yang dipaksakan seperti biasa. Tidak akan ke darat, ayah. Bermuda memang spektakuler. Berubah pikiran. Kurasa aku akan menikmati fasilitas kapal selagi masih sepi. Mereka bertukar pandang lagi. Mereka sedang menghitung ulang, menyesuaikan rencana berdasarkan keputusanku yang tak terduga untuk tetap di kapal. Baiklah, kita akan menjelajahi Hamilton, Evelyn mengumumkan dengan riang. Seharusnya kembali pukul 4 sore untuk keberangkatan. Saat mereka menyusuri tangga menuju pantai, saya mengamati melalui teropong dari dek atas. Mereka berhenti di dermaga, kepala mereka berdekatan dalam percakapan yang intens, merencanakan, menyusun strategi, memutuskan cara menangani perilaku tak terduga korban mereka. Tuan Miller. Seorang petugas berseragam mendekat. Kepala keamanan Michael Smith, sesuai dengan tanda namanya. Berusia pertengahan 30-an, mata waspada, sosok otoritas kompeten yang saya harapkan. Saya rasa Anda ingin berbicara dengan saya tentang masalah keamanan. Saya telah menghubungi petugas keamanan kapal 20 menit sebelumnya, menyampaikan kekhawatiran tentang keselamatan penumpang. Kini, melihat Derek dan Evelyn menghilang di jalanan Hamilton yang ramai, saya merasakan gejolak kepercayaan diri yang tulus sejak mimpi buruk ini dimulai. Ya, petugas Smith, saya punya sesuatu yang sangat serius untuk dibicarakan dengan Anda. Sesuatu yang melibatkan ancaman terhadap keselamatan penumpang dari orang-orang yang percaya bahwa mereka dapat melakukan kejahatan di laut tanpa konsekuensi. Si pemburu akan segera menjadi buruan, dan Derek serta Evelyn tidak tahu bahwa pembunuhan yang mereka rencanakan dengan cermat akan menjadi jebakan mereka sendiri. 2 jam setelah keputusanku untuk bertahan dan berjuang, aku berjalan dengan penuh tekad menuju anjungan kapal. Perekam suara kecilku terasa berat di saku jaketku. Bukti rencana pembunuhan putraku akan menyelamatkan hidupku atau membuatku terlihat seperti orang tua yang delusi. Namun, menyaksikan Derek dan Evelyn menghilang di jalanan Hamilton sementara aku tetap di kapal telah mengkristalkan sesuatu dalam diriku, aku sudah selesai menjadi korban. Kapten Johnson, saya mengetuk pintu kamar pribadi di samping anjungan. Frank Miller dari Suite 8A. Saya perlu membahas masalah keselamatan penumpang yang serius. Kaptennya adalah seorang pria tua berusia 50-an dengan mata abu-abu tajam yang telah melihat segala hal yang bisa terjadi di lautan pada sebuah kapal. Ia menunjuk saya ke arah kursi kulit di seberang mejanya, jelas-jelas mengantisipasi keluhan kecil tentang layanan kabin atau kualitas makanan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Miller? Saya meletakkan ponsel saya di mejanya dan menekan tombol play. Suara rekaman Derek memenuhi kabin kecil itu, malam ini, di dek. Dorong dia saat berjalan-jalan sore. Asuransinya akan membayar, dan kita akan mewarisi semuanya dalam waktu 6 bulan. Ekspresi Kapten Johnson berubah dari perhatian sopan menjadi fokus tajam. Ia mendengarkan seluruh rekaman itu 2 kali, rahangnya menegang setiap kali diulang. Tuan Miller, apakah Anda mengatakan bahwa putra Anda sendiri berencana membunuh Anda di kapal saya? Itulah yang saya katakan, dan saya punya lebih banyak bukti. Saya menunjukkan stempel waktu, menjelaskan peringatan awal lili, dan merinci upaya peracunan yang gagal. Mereka akan mencoba lagi malam ini saat saya berjalan-jalan di dek seperti biasa. Kapten bersandar di kursinya, mengamatiku dengan saksama. Kenapa datang kepadaku, bukannya tinggal di kabinmu atau meninggalkan kapal di Bermuda? Karena aku punya cucu perempuan berusia 10 tahun yang terjebak dengan 2 orang yang sudah terbukti berniat melakukan pembunuhan. Kalau aku kabur, apa yang akan terjadi padanya ketika mereka tahu dia mendengar rencana mereka? Sesuatu dalam suaraku pasti telah meyakinkannya. Ia meraih radionya. Keamanan ke tempat tinggal kapten. Petugas Smith, prioritas 1. Michael Smith tiba dalam waktu 3 menit, usia pertengahan 30-an, waspada,
dengan sikap seseorang yang sangat memperhatikan keselamatan penumpang. Kapten Johnson memutar rekaman itu lagi sementara aku menjelaskan situasinya secara detail. "Pak, ini konspirasi percobaan pembunuhan," kata petugas Smith dengan muram. "Kita harus segera menghubungi pihak berwenang." Tidak. Kata-kata itu terlontar lebih tajam dari yang kumaksud. "Jika kalian menangkap mereka sekarang, Lily akan kehilangan orang tuanya. Dia baru 10 tahun. Dia membutuhkan mereka, meskipun mereka..." Aku tak sanggup menyelesaikan kalimatku. "Lalu apa usulanmu?" tanya sang kapten. "Malam ini, aku akan berjalan-jalan seperti biasa di dek atas pukul 11.30. Mereka akan datang menjemputku, seperti yang mereka rencanakan, tapi kali ini kau sudah siap." Petugas Smith mengerutkan kening. "Tuan Miller, kau meminta kami untuk menggunakanmu sebagai umpan. Itu sangat berbahaya." "Saya 68 tahun, Pak Polisi. Saya tidak bisa lari atau mengalahkan mereka, tapi saya bisa mengakali mereka." Saya menatapnya tajam. "Dengan bantuan Anda, kita bisa menangkap basah mereka dan mengakhiri ini tanpa menghancurkan hidup cucu perempuan saya. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya merencanakan setiap detail. Sinyal komunikasi, posisi, prosedur cadangan. Petugas Smith akan bersembunyi di dekatnya bersama 2 personel keamanan tambahan, peluit darurat di saku saya, dan isyarat tangan jika saya membutuhkan bantuan segera." "Bagaimana dengan gadis kecil itu selama ini?" tanya petugas Smith. "Dia akan aman di acara nonton film anak-anak sampai tengah malam. Dia bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi." Setelah pertemuan berakhir, Kapten Johnson berdiri dan menjabat tangan saya. "Pak Miller, saya sudah 30 tahun di laut. Saya telah menyaksikan perselisihan keluarga, keputusasaan finansial, bahkan kekerasan, tetapi saya belum pernah melihat seorang ayah menunjukkan keberanian sebesar ini untuk melindungi cucunya sambil memberi putranya kesempatan untuk memilih yang berbeda. Terkadang menjadi seorang ayah berarti membuat pilihan yang mustahil." Kembali ke kamarku malam itu, aku duduk di meja kecil dan menulis surat untuk Lily, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang salah malam ini, instruksi untuk menghubungi pengacaraku, mengakses dana kuliah yang telah kusisihkan untuknya, yakin bahwa ia akan dicukupi apapun yang terjadi padaku. Matahari terbenam di atas Samudra Atlantik, mewarnai air dengan nuansa emas dan merah tua. Dalam 6 jam, aku akan mati di dasar lautan atau menyaksikan putraku ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan. Aku menyegel surat itu dalam amplop yang ditandai untuk Lily dan menyelipkannya ke dalam laci meja. Pukul 23.25, aku berdiri di depan cermin kabin, memeriksa penampilanku sekali lagi. Rambut abu-abu tersisir rapi, kardigan terkancing, gambaran seorang lelaki tua yang tak berdosa sedang berjalan-jalan sore yang penuh perenungan. Peluit darurat terasa dingin di telapak tanganku saat aku menyelipkannya ke dalam saku dan menuju dek atas. Dek atas terbentang kosong di bawah cahaya bintang, ombak laut menghantam lambung kapal 15 lantai di bawahnya. Saya memposisikan diri di titik yang telah ditentukan di sepanjang pagar kanan, tangan tergenggam di belakang punggung seperti seorang pria tua yang merenungkan kegelapan Atlantik yang tak berujung. Bagi siapapun yang mengamati, saya tampak benar-benar sendirian dan rentan. Namun, petugas Smith menunggu dalam bayangan di dekat pos skoci penyelamat dengan 2 personel keamanan tambahan yang ditempatkan di titik-titik strategis di sekitar dek. Peluit darurat saya menekan hangat di telapak tangan saya, siap memberi tanda saat keadaan menjadi buruk. "Ayah," suara Derek muncul dari kegelapan di belakangku, terdengar khawatir. Ayah, apa yang gaya lakukan di luar sela rutini? Aku berbalik perlahan, tidak terkejut mendapati Derek dan Evelyn mendekat dari pintu masuk dek. Mereka mengenakan pakaian gelap, celana panjang hitam, jaket windbreaker biru tua yang hampir tak terlihat di langit malam. "Tidak bisa tidur," jawabku tenang. "Kadang laut membantu menjernihkan pikiranku." "Seharusnya kau lebih hati-hati berjalan sendirian di malam hari," tambah Evelyn, sambil bergeser memposisikan dirinya di antara aku dan pintu masuk dek. "Relnya bisa licin karena cipratan air laut, apalagi untuk orang seusiamu," kata Derek, melangkah mendekat. "Keseimbangan sudah tidak seperti dulu lagi, ya?" Mereka sekarang mengapitku, satu di setiap sisi, perlahan-lahan mendorongku ke arah pagar kapal.
Koreografinya halus dan terlatih. Mereka jelas sudah berlatih untuk momen ini. Sebenarnya, keseimbanganku baik-baik saja. Aku menegakkan tubuhku setinggi mungkin, menatap mata Derek langsung. Sama seperti pendengaranku yang baik kemarin ketika aku tak sengaja mendengar pembicaraanmu tentang mendorongku ke laut. Wajah Derek memucat diterpa cahaya bintang. Apa yang kau bicarakan? Aku tahu segalanya. Nak, racun di martini yang tidak berhasil, rencana untuk membuat kematianku tampak seperti kecelakaan, warisan yang begitu ingin kau klaim. Suaraku tetap tenang meskipun jantungku berdebar kencang. Aku bahkan tahu tentang batas waktu 15 menit saat patroli keamanan berganti shift. Kau gila, bentak Evelyn, tapi matanya melirik gugup ke sekeliling dek yang kosong. Kami kesini karena khawatir padamu. Evelyn bergerak menghalangi jalan keluarku yang lain sementara Derek mencoba memaksaku mundur ke pagar. Cengkeramannya kuat, dipicu oleh keputusasaan dan 42 tahun kebencian. Tapi aku sudah mempersiapkan diri untuk momen ini seharian. Peluit darurat menderu di dek saat aku menekannya ke bibirku dengan tanganku yang bebas. Suaranya membelah malam samudra bagai sirene, menggema dari bangunan atas kapal. Keamanan. Keamanan, teriakku saat Derek berusaha mengendalikan lenganku. Diam, desis Derek, mencoba menutup mulutku dengan tangannya sambil mendorongku ke pagar. Tidak ada yang akan datang untuk membantumu. Saat itulah petugas Smith melangkah keluar dari bayang-bayang. Menjauhlah dari Tuan Miller segera. Dua petugas keamanan tambahan muncul dari sisi dek yang berlawanan, senter mereka menembus kegelapan seperti sinar laser. Derek melepaskan lenganku begitu cepat hingga aku hampir tersandung. Ini tidak seperti kelihatannya, kata Evelyn cepat, sambil mengangkat tangannya. Kami hanya berusaha membantunya kembali ke dalam dengan aman dengan memaksanya ke pagar kapal. Suara petugas Smith terdengar tenang namun sangat serius. Berbalik dan letakkan tangan kalian di belakang punggung. Ini jebakan, protes Derek saat borgolnya berbunyi klik di pergelangan tangannya. Kami tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Konspirasi untuk melakukan pembunuhan, percobaan penyerangan, dan membahayakan keselamatan penumpang. Petugas Smith mengulang-ulang kalimatnya. Tuan Miller, apakah Anda terluka? Aku menahan napas di pagar dek, adrenalin membuat tanganku gemetar. Tidak, aku hanya bersyukur kau ada di dekat sini. Tunggu sampai media mendengar ini, gerutu Evelyn sambil memborgol tangannya sendiri. Seorang pria tua menipu keluarganya, memanfaatkan cucunya sendiri untuk cukup. Suaraku memotong protesnya dengan nada berwibawa yang tenang. Kau mencoba membunuhku demi uang. Lily menyelamatkan hidupku karena dia mencintaiku. Satu-satunya tipuan di sini adalah percaya kau masih punya jiwa yang layak diselamatkan. Saat petugas keamanan membawa mereka pergi, Derek menatapku sekali lagi. Ini belum berakhir. Ayah, uang mengubah segalanya. Kau akan lihat nanti. Namun, berdiri sendirian di dek setelahnya, memandangi bintang-bintang yang terpantul di lautan luas, aku menyadari ia salah. Uang tidak mengubah apapun yang benar-benar penting. 45 menit setelah penangkapan, saya duduk di kantor keamanan kapal untuk memberikan pernyataan resmi sementara Derek dan Evelyn diproses di area penahanan di sebelahnya. Melalui dinding tipis, saya bisa mendengar protes marah Derek bergantian dengan upaya Evelyn yang penuh perhitungan untuk bernegosiasi agar mereka terhindar dari konsekuensi. Tuan Miller, petugas Smith mendongak dari laporannya. Kita perlu menghubungi pihak berwenang di pelabuhan berikutnya. Polisi Nassau pasti ingin mewawancarai semua orang yang terlibat. Tidak. Kata itu bahkan mengejutkan saya dengan kepastiannya. Tuan. Aku memikirkan Lily, tertidur di ranjang susunnya, tak tahu apa-apa tentang orang tuanya yang mencoba melakukan pembunuhan. Petugas Smith, apa yang akan terjadi pada cucu perempuanku jika orang tuanya ditangkap dan dipenjara? Dia kemungkinan akan ditempatkan di layanan perlindungan sampai urusan keluarga bisa diselesaikan. Dia baru 10 tahun. Dia sudah cukup trauma tanpa harus kehilangan orang tuanya di penjara. Aku mencondongkan tubuh ke depan di kursiku. Alternatif apa yang kita punya? Petugas Smith mengerutkan kening.
Kapten Johnson berwenang mengurung penumpang di kamar selama sisa perjalanan, tetapi percobaan pembunuhan adalah kejahatan serius, Tuan Miller. Mereka gagal. Aku masih hidup dan tidak terluka. Terkadang kidilan lebih tentang pencegahan daripada hukuman. Dari tempat penahanan terdengar suara Derek, ini semua bohong. Kami tidak pernah mencoba menyakiti siapapun. Orang tua itu memanipulasi semua orang. Petugas Smith menatapku penuh tanya. Apakah Anda yakin dengan keputusan ini? Pak Petugas, saya telah menghabiskan 40 tahun dalam negosiasi bisnis. Terkadang kita menang dengan menghancurkan lawan. Terkadang kita menang dengan memastikan mereka tidak akan pernah mengancam kita lagi. Saya berdiri perlahan, merasakan setiap momen dari 68 tahun hidup saya. Kurung mereka di kabin mereka selama sisa pelayaran. Larang mereka dari ruang bersama. Saya hanya ingin menikmati 3 hari lagi bersama kuku perempuan saya sebelum kita kembali ke pelabuhan. Dan setelah pelayaran, mereka akan membuat beberapa keputusan serius tentang masa depan mereka, dengan atau tanpa aku. Keesokan paginya, air laut Karibia yang jernih dan sinar matahari yang masuk melalui jendela suite saya. Saya menemukan Lily di prasmanan sarapan klub anak-anak, sedang asyik mengobrol dengan teman-teman baru tentang rencana kegiatan hari itu. Kakek, ia berlari memeluk saya, wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan anak berusia 10 tahun. Bisakah kita snorkeling hari ini? Kata pengelola kegiatan, terumbu karang di sini banyak ikan kakatua. Tentu saja, Putri. Hanya kau dan aku hari ini. Bagaimana dengan ibu dan ayah? Apa mereka masih sakit? Aku berlutut sejajar dengan matanya, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Mereka perlu istirahat di kabin mereka selama beberapa hari, perintah dokter. Tapi itu berarti kita punya waktu berpetualang ekstra bersama. Wajahnya berseri-seri karena kebahagiaan murni yang hanya bisa dirasakan anak-anak saat mendapat hadiah tak terduga. Hanya kita? Benarkah? Hanya kita. 3 hari tersisa pelayaran kami menjadi persis seperti yang saya harapkan ketika perjalanan ini dimulai. Waktu berharga bersama cucu perempuan saya, menyaksikannya menemukan keajaiban ikan tropis dan taman karang, mengajarinya bermain souffleboard di dek kapal, membaca bersama di perpustakaan sementara ombak laut bergulung tanpa henti melewati jendela. Derek dan Evelyn tetap terkurung di kabin bagian dalam mereka. Makanan diantar oleh layanan kamar, terisolasi dari kegembiraan dan keindahan di sekitar mereka. Sesekali, saya melihat mereka sekilas melalui jendela kapal. Derek mondar-mandir dengan marah sementara Evelyn menatap ponselnya, mungkin menghitung pilihan mereka yang semakin sedikit. Di pagi terakhir kami, saat cakrawala Manhattan tampak di cakrawala, Lily dan aku berdiri di pagar kapal, menyaksikan matahari terbit mewarnai langit dengan nuansa koral dan keemasan. Kakek, ini liburan terbaik yang pernah ada, katanya sambil bersandar di sisiku. Bahkan lebih indah dari yang kubayangkan. Untukku juga, sayang. Untukku juga. Aku merasakan peluit darurat masih di sakuku, pengingat betapa dekatnya kami dengan kehilangan segalanya. Tapi kami tidak kalah. Kami menang, bukan melalui balas dendam atau kehancuran, melainkan melalui perlindungan atas apa yang paling penting. Saat kapal berlabuh di Manhattan dan para penumpang mulai mengumpulkan barang bawaan mereka, saya memegang bahu Lily dengan satu tangan dan mengawasi petugas keamanan yang mengawal Derek dan Evelyn ke pintu keluar terpisah. Mereka akan menghadapi konsekuensinya sendiri pada waktunya. Namun, gadis kecil di samping saya akan tumbuh besar dengan mengetahui bahwa kakeknya telah memilih cinta daripada balas dendam, belas kasihan daripada keadilan, dan ikatan keluarga daripada kepuasan pahit dari hukuman. Terkadang kemenangan terbesar adalah mengetahui kapan tidak boleh menghancurkan musuh, tetapi cukup memastikan mereka tidak akan pernah menyakiti orang yang kita cintai. Matahari telah terbit sepenuhnya, menghangatkan wajah kami saat kami menuju apapun yang akan terjadi selanjutnya. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai videonya, berlangganan kanal ini, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita selanjutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.